kita, kalau dulu Pak Munte masih hidup, ada banyak kesempatan beliau menyerah. Bisa menyerah, bisa berhenti. Terutama pada waktu peristiwa penembakan dan pemboman. Bahkan sebenarnya bukan menyerah artinya betul-betul keluar dari pelayanan, tidak. Tapi mengerjakan, seperti saya katakan tadi, bukan iman yang berani, jalan mudah, jalan pintas. Saudara tahu, tidak banyak orang bahkan sampai hari ini pun yang lolos dari penembakan. Mungkin bisa dihitung di seluruh dunia ini dengan 2 tangan kita, 10 jari. Jadi kesaksian Pak Munte adalah satu kesaksian yang paling luar biasa sampai pada zaman ini. Dan ketika itu terjadi, orang-orang tahu kami tidak bebas bergerak, kami yang kuliah harus berhenti. Dan banyak teman-teman Pak Munte di seluruh dunia, di benua Amerika, di Australia, juga di dekat-dekat Asia, di Singapura, di Kuala Lumpur, mereka beramai-ramai berkata pada Pak Munte, bahkan memberikan ayat firman. Pada waktu Yesus mau dibunuh pun, kan dibawa lari sama orang tuanya. Betul saudara? Karena begitulah hati mereka. Mereka sayang kepada beliau dan berkata, ayo ke Amerika, ceritakan kesaksianmu, bangun pelayanan yang baru. Ayo ke Australia, kami berikan beasiswa kepada anak-anakmu, biarkan mereka sekolah di luar negeri. Sudah cukup penderitaanmu. Karena waktu itu tidak tahu sampai kapan. Bukan ada Kapoldesu, kami jaga 3 bulan. Dan ada batas waktu, bisa selama-lamanya. Sudah mengerti? Tapi iman yang berani, tahu kehendak Tuhan, dan dia berkata, saya dipanggil Tuhan jadi gembala. Gembala yang sejati, gembala yang benar, gembala yang baik, rela mati bagi domba-dombanya. Saya dan keluarga saya tidak akan meninggalkan kota Medan. Beliau tinggal di situ dan saudara lihat tahap demi tahap, tidak langsung. Kami memang harus berhenti kuliah. Tidak usah saya ceritakan lah semua kesulitannya. Tapi pada akhirnya sekarang kami bisa sampai di Pulau Nias. Kami bisa menginjil kepada saudara. Banyak kesempatan saudaraku untuk berhenti. Apalagi kalau saudara dikhianati oleh orang-orang yang percaya saudara. Saudara bisa sangat kecewa dan tidak mau lagi melayani. Banyak kesempatan untuk menyerah dan berhenti. Tetapi tidak diambil kesempatan itu. Kenapa? Ketekunan iman. Ibrani 10 ayat 38 sampai 39 mengatakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi mengundurkan diri jangan pernah jadi pilihan. Itu sebabnya tidak usah sibuk minta doa. Doakanlah supaya saya setia. Saudara pilih untuk setia. Haris berkara. Roh Kudus tolong saudara. Tidak perlu itu didoakan. Itu pilihan kita. Karena kita tahu kebenaran. Tuhan tidak berkenan kalau kita mengundurkan diri. Kalau Tuhan memanggil, Dia melengkapi, Dia memampukan. Satu-satunya alasan kita gagal karena kita yang memilih untuk menyerah. Jangan pilih itu saudara. Ibrani 10 ayat 39 mengatakan, kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Hari ini punya keberanian iman, punya ketekunan iman. Kalaupun datang persoalan pada saudara sekarang atau kelak nanti di masa yang akan datang, sangat hebat sampai saudara merasa seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Saudara tahu Sadrak, Mesak, Abednego waktu dimasukkan ke dalam dapur api, sengaja disuruh panaskan 7 kali lipat. Sampai orang yang melemparkannya mati kan? Ya. Kadang-kala kalau Tuhan punya panggilan besar pada saudara, dapur apinya lebih panas 7 kali lipat. Lalu saudara mengalami sesuatu yang jauh lebih serius dari contoh tadi. Tidak mungkin saudara bayangkan para jemaat 7 kali rasanya lebih panas. Tapi dalam hal itu jangan pernah lupa, Yesus ada bersama saudara-saudara. Mari tetap setia, mari tetap tekun. Bahkan bisa jadi dalam perjalanan pelayanan saudara, bahkan perjalanan hidup saudara, saudara menghadapi peperangan rohani. Tahu gak saudara, kita perang rohani tiap hari? Sadar atau tidak sadar, sampai Yesus datang 2 kali atau sampai kita meninggalkan dunia ini, kita berperang tiap hari. Bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penghulu-penghulu gelap di dalam, roh jahat di dalam. Dan kadang-kala dalam menghadapi peperangan rohani, kelihatannya semua sumber daya kita sudah hilang, atau dicuri daripada kita, atau pergi meninggalkan kita. Saudara masih ingat kisah Gideon? Tadinya menghadapi musuh yang begitu banyak, dia punya 32.000 tentara. Sebenarnya dengan 32.000 tentara pun tidak cukup untuk melawan musuhnya. Tetapi apa kata Tuhan? Kurangi.
Apakah Tuhan puas dengan 10.000? Kurang. Siapa yang penakut-penakut? Siapa yang tidak tahu nyangkal diri? Kurang. Tahu nggak saudara? 300. Tapi 300 yang betul-betul seperti firman Tuhan tadi, dewasa rohani, dalam kasih, dalam kebenaran, punya keberanian iman, ketekunan iman. Maka dengan 300 sekalipun bisa menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Bisa menghadap ranah. Saudara, saya tidak tahu apakah sidang saudara bagi hamba-hamba Tuhan di sini sedang mengalami ada yang keluar. Katakanlah worship leader saudara keluar, pemusik saudara keluar, PPK saudara keluar. Kalaupun suatu hari itu terjadi, yang notabene tentunya kita harapkan tidak. Tapi kalaupun hal-hal seperti itu terjadi, jangan memelankan laju panggilan saudara. Terus melaju. Dengan apa yang tersisa pada saudara, tidak usah panik, tidak usah mengeluhkan yang pergi, tidak usah menangis yang hilang, menyesalkan dan meninggalkan saudara di saat yang paling dibutuhkan. Saudara punya Yesus, itu lebih daripada cukup. Saudara punya ketekunan iman. Tetap berperang, tetap melayani. Peperangan adalah milik Tuhan. Dia yang menjamin kemenangan kita.